Di sebuah proyek konstruksi di kota Seoul, muncul sebuah portal ke dimensi lain. Sekelompok hunter mulai berkumpul untuk melakukan ekspedisi ke dalam portal tersebut yang terhubung ke sebuah dungeon. Dari semua hunter yang datang, terlihat seorang hunter muda yang sepertinya semua orang sangat menyukainya. Karena penasaran, seorang hunter senior yang sempat pensiun tetapi memutuskan untuk aktif lagi karena butuh biaya lahiran anak keduanya, kemudian bertanya kepada temannya tentang hunter muda itu. Barulah diketahui kalau nama hunter muda tersebut adalah Sung Jin-woo, dan dia dijuluki sebagai hunter paling lemah di dunia yang bahkan bisa terluka saat menjalankan misi di dungeon yang hanya level A. Nah, dari semua hunter yang perhatian kepada Jin-woo, ada satu hunter wanita bernama Ju-hee yang paling perhatian kepadanya. Ju-hee ini adalah hunter tipe healer alias penyembuh. Oleh karena semua hunter yang diundang sudah datang, ekspedisi penjelajahan dungeon pun siap untuk dijalankan. Seorang hunter yang bernama Song Chi-yul diputuskan menjadi pemimpin kelompok karena dialah hunter dengan level paling tinggi di antara mereka. Dungeon yang Jin-woo masuki ternyata adalah dungeon level D. Para petugas asosiasi jelas khawatir dengan nasib Jin-woo yang merupakan hunter paling lemah di level A. Dan benar saja, belum apa-apa Jin-woo sudah terluka dan butuh disembuhkan oleh Ju-hee. Sementara hunter yang lain terlihat bisa bertarung dengan biasa saja, membabat habis setiap monster yang datang menyerang mereka dengan menggunakan senjata dan teknik sihir yang mereka kuasai. Pertarungan di dalam dungeon pun akhirnya dapat diselesaikan dengan mudah. Para hunter bisa mendapatkan inti sihir dari setiap monster yang berhasil mereka kalahkan, yang kalau dijual harganya bervariasi tergantung dari level monsternya. Bahkan inti sihir dari monster level C saja harganya bisa mencapai ribuan won. Namun karena Jin-woo hanya hunter level E, mustahil baginya bisa mendapatkan inti sihir level C. Padahal dia sedang butuh banyak uang untuk biaya adiknya masuk universitas dan biaya pengobatan ibunya. Makanya ketika seorang hunter menemukan kalau dungeon yang mereka masuki adalah dungeon ganda, Jin-woo tanpa pikir panjang memutuskan setuju untuk ikut melakukan penyerbuan lagi ke lorong yang satunya. Menurut info dari salah satu hunter, portal akan tertutup secara otomatis 1 jam setelah bos dungeon dikalahkan. Sementara setelah berjalan lebih dari 40 menit, rombongan Jin-woo baru sampai ke sebuah ruangan yang terlihat kosong. Hanya berisi patung-patung berukuran raksasa yang memegang benda-benda yang berbeda. Di salah satu patung terdapat semacam batu prasasti yang berbunyi, pertama, sembahlah yang mulia. Kedua, pujilah yang mulia. Ketiga, buktikan kesetiaanmu. Mereka yang tidak mematuhi perintah tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelahnya, Ju-hee merasa bola mata dari patung yang ukurannya paling besar melirik ke arah mereka. Pintu masuk ke dalam ruangan pun tiba-tiba tertutup sendiri. Salah satu hunter yang awalnya tidak setuju untuk ekspedisi tambahan itu pun kemudian berjalan menuju ke arah pintu dan bermaksud keluar meninggalkan rombongan. Namun begitu tangannya menyentuh pintu, patung penjaga yang memegang sebuah kapak tiba-tiba langsung mengayunkan kapaknya dan menghabisi si hunter dengan satu ayunan. Sementara Jin-woo sepertinya menyadari ada sesuatu yang aneh dengan bola mata patung raksasa yang berukuran paling besar. Hunter yang ditebas oleh patung raksasa penjaga pintu ternyata adalah hunter level D. Jin-woo jelas langsung panik. Jika hunter level D saja tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dirinya yang hanya level E. Anehnya lagi, dungeon yang mereka masuki itu kan dungeon level D. Tapi bagaimana bisa ada monster sekuat itu di dungeon level D? Karena sudah terlalu sering berada di posisi yang nyaris mati, Jin-woo bisa langsung merasakan kalau ada ancaman yang sangat mematikan dari patung yang paling besar. Tembakan laser yang sangat kuat tiba-tiba meluncur dari kedua bola mata si patung raksasa. Namun berkat Jin-woo, sebagian besar hunter bisa menghindari serangan kejutan tersebut. Kemudian dari kejadian itu, akhirnya diketahui kalau Ju-hee sebenarnya adalah healer level B. Tetapi karena rasa takutnya yang sangat tinggi, dia hanya berani ikut misi di level D. Di sisi lain, tangan kiri Pak Song ternyata putus terkena laser yang tadi. Pak Song yakin dungeon yang mereka masuki pasti bukan level D. Karena dalam misi level B yang pernah dia ikuti saja, tidak ada monster sekuat itu. Pak Song menduga monster yang sedang mereka hadapi itu adalah monster level S. Portal ke dimensi lain pertama kali muncul 10 tahun yang lalu. Bersamaan dengan itu, sejumlah orang mengalami awakening yang membuat kekuatan mereka lebih besar dari manusia normal. Merekalah yang kemudian disebut sebagai hunter, karena kekuatan yang mereka peroleh kemudian mereka gunakan untuk memburu monster. Nah, dalam kondisi penuh keputusasaan, para hunter yang terjebak di dalam kuil hanya bisa diam di tempat karena mereka pikir jika mereka bergerak, patung raksasa akan langsung menembakkan lasernya. Namun salah satu hunter yang sangat pede dengan kecepatannya memutuskan untuk langsung meluncur ke arah pintu guna melarikan diri. Apes, dia langsung wallahu a'lam terkena laser sang patung raksasa. Dengan kekuatan sebesar itu, para monster bisa saja langsung menghabisi mereka semua sekaligus. Tapi faktanya, tidak. Para monster hanya menyerang mereka yang berusaha untuk kabur saja. Hal itu membuat Jin-woo yakin bahwa ada suatu pola atau aturan tertentu yang berlaku di dalam kuil tersebut. Jin-woo kemudian bertanya kepada Pak Song, apa perintah pertama yang tertulis di dalam batu prasasti? Pak Song kemudian mengatakan kalau pasal pertama berbunyi, sembahlah yang mulia.
Jinwo akhirnya berhasil memahami maksud dari pasal pertama yang tertulis di dalam batu prasasti. Menurutnya, si patung raksasa hanya akan menyerang jika ada orang yang berdiri sampai batas tinggi tertentu, sehingga Jinwo mengajak mereka semua untuk bersujud di depan patung yang paling besar. Dan benar, kedua bola mata si patung raksasa tidak lagi menyala setelah mereka semua bersujud kepadanya. Tapi anehnya, begitu semuanya sudah menunduk, ekspresi wajah si patung raksasa langsung menyeringai sangat menyeramkan. Tembakan laser dari matanya memang sudah berhenti, tapi si patung yang mulia tiba-tiba juga ikut berdiri dan mulai meninggalkan singgasananya. Semua orang jelas langsung shock dan bingung, apalagi yang harus mereka lakukan, karena rasanya mustahil jika mereka harus mengalahkan monster tersebut dengan cara bertarung. Jinwo kemudian bertanya lagi kepada Pak Song, apa bunyi pasal yang kedua. Pak Song bilang pasal yang kedua bunyinya pujilah yang mulia. Lalu salah seorang hunter yang biasa bernyanyi di gereja mencoba menyanyikan lagu-lagu pujian untuk yang mulia. Siapa sangka yang mulia justru langsung menginjak hunter tersebut hingga tewas seketika. Melihat rekannya diinjak mati, seketika para hunter langsung lari berhamburan. Namun siapa sangka yang mengancam nyawa mereka tidak hanya patung yang mulia saja. Patung ksatria yang parkir di pinggiran ruangan pun siap ikut mendeportasi para hunter ke akhirat juga. Jika patung para ksatria yang memegang senjata akan bergerak menyerang siapapun yang mendekat, bagaimana dengan patung para pemusik? Dari situlah Jinwo akhirnya mengambil kesimpulan kalau tempat yang aman untuk berlindung adalah dengan berada di bawah patung para pemusik. Semua hunter yang masih hidup kemudian berlari menuju patung para pemusik untuk berlindung. Namun anehnya, saat Jinwo dan Juhe berada di bawah patung drummer, patung tersebut tidak mau memukul drumnya. Jinwo kemudian berpikir, patung tersebut pasti hanya mau memukul drumnya jika hanya ada satu orang saja yang berteduh di bawahnya. Jinwo lalu menyuruh Juhe untuk diam di tempat, sementara dirinya pergi mencari patung pemusik yang lain. Celakanya, patung yang dia tuju ternyata bukan memegang alat musik, melainkan memegang perisai. Gara-gara serangan dari patung inilah, Jinwo harus kehilangan satu kakinya sebelum berhasil berlindung di bawah patung seorang diva. Setelah 6 dari 15 hunter masih bertahan hidup dengan berlindung di bawah patung pemusik, selanjutnya si patung yang mulia memunculkan sebuah altar di tengah ruangan. Jinwo yakin altar tersebut adalah altar pengorbanan karena pasal ketiga dari prasasti itu berbunyi, buktikan kesetiaanmu. Mendengar penjelasan dari Jinwo, Pak Kim langsung mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya kepada Pak Song. Menurutnya, sebagai pemimpin tim, Pak Song layak untuk dijadikan korban guna mempertanggungjawabkan keputusannya yang membuat nyawa anggota timnya melayang. Pak Song kemudian berjalan menuju altar dan siap untuk menjadi korban. Begitu dirinya masuk ke dalam lingkaran altar, tiba-tiba satu obor api yang mengelilingi altar menyala. Karena hanya satu obor yang menyala, Jinwo merasa ada yang ganjil. Setelah dia dan dua orang yang mengantarkannya masuk ke dalam lingkaran altar, 3 obor menyala lagi. Jinwo pikir ujian terakhir baru akan dimulai setelah semuanya masuk ke dalam lingkaran. Begitu semua sudah masuk ke dalam lingkaran altar, pintu ruangan tiba-tiba terbuka. Di waktu yang sama, semua patung ksatria bergerak menuju ke altar. Melihat patung-patung ksatria bergerak serentak menuju ke altar, Jinwo bilang kepada Juhe agar dia tidak menutup kedua matanya. Dia harus tetap menatap patung-patung itu karena jika dia menutup matanya, patung-patung tersebut akan berjalan mendekat. Tapi meski Jinwo sudah berkata begitu, seorang hunter wanita tiba-tiba memutuskan untuk berlari menuju pintu keluar. Anehnya, dia berhasil melewati pintu keluar tanpa diserang sama sekali. Dan setelah dia melewati pintu, satu obor api merah padam dan pintu terlihat sedikit menutup. Jinwo yakin obor api merah menunjukkan jumlah hunter yang ada di dekat altar. Obor api biru adalah waktu hitung mundur, dan pintu yang terbuka pasti hanyalah sebuah jebakan, karena setiap satu hunter keluar, pintunya mulai menutup kembali. Jinwo percaya mereka harus tetap berada di dalam lingkaran sampai semua obor api biru mati, barulah mereka semua bisa keluar dengan selamat. Meski begitu, satu hunter lagi memutuskan untuk keluar ruangan, membuat satu obor merah mati dan daun pintu semakin menutup. Tak lama setelah itu, Pak Kim juga memutuskan untuk keluar ruangan, meninggalkan Mas Jinwo, Mbak Juhe, dan Pak Song. Pak Song percaya selama masih ada yang tinggal di dekat altar, pintunya tidak akan menutup sepenuhnya, sehingga Pak Song menyuruh Juhe membawa Jinwo keluar, meninggalkan dirinya sendirian di tengah altar. Namun Juhe, yang sudah kehabisan mana alias energi sihir, tidak bisa menggerakkan kedua kakinya. Hingga pada akhirnya Jinwo memutuskan untuk menjadi orang terakhir yang tinggal di dekat altar, sementara Pak Song dia minta untuk membawa Juhe keluar. Pak Song kemudian memukul tengkuknya hingga pingsan, kemudian menggendongnya keluar ruangan. Jinwo yang sudah ditinggal sendirian di tengah altar, kemudian mengambil pedangnya Pak Kim dan berniat untuk mati dengan perlawanan. Dan eksekusi pun dimulai. Jinwo terkapar di tengah meja altar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Sesaat sebelum dia kehilangan kesadarannya, obor api berwarna biru yang terakhir padam. Lalu dalam sakaratul mautnya, Jinwo mendengar seseorang berkata kalau dia sudah berhasil menyelesaikan semua misi rahasia. Sebagai hadiah dari misi tersebut, Jinwo berkesempatan untuk menjadi seorang player. Jika Jinwo tidak bersedia, maka jantungnya akan langsung berhenti setelah 0,02 detik.
Setelah menerima hadiah untuk menjadi seorang player, Jinwo tiba-tiba terbangun di atas ranjang sebuah